Jadi menurutku tahun 2024 ini tahun yang paling gampang banget untuk dapetin return yang fantastis di perusahaan BBRI. Mari kita bahas. Rasio yang paling sering digunakan oleh para investor biasanya itu ada dua, ada price to earning ratio dan juga price to book value ya, atau dikenal dengan PBV. Nah, aku mau bahas dari sisi PBV dari saham BBRI. Nah, ini grafiknya. Nah, ini grafik dari BBRI dari sisi PBV atau price to book value ya. Ini ada naik, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seperti ini terus. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi di sini kalau menyentuh tanda merah, ini tanda merah 2, tanda merah 3 ya, yaitu sekarang ini per hari ini. Jadi dia tuh pasti mantul ya guys. Ya, sini tuh pasti mantul dan ini tuh udah rendah banget harga segini, itu tuh rendah banget. Ini bayangin di tahun 2020 Corona, ini rendah banget sampai 1,5 ya. Jadi kita anggap yang merah lah. Jadi kalau yang merah itu pasti naik, yang merah itu pasti naik. Nah, kita nggak berharap sampai 3 nih PBV-nya, nggak berharap sampai 3. Kita berharap sampai 2,5 aja deh yang warna kuning karena memang dia rata-rata PBV yang umum ya, rata-rata standar PBV-nya itu segitu. Nah, kalau kita perhatikan dari 1,99 ke 2,53 ini berapa persen ya kenaikannya. Nah, itu kita bisa hitung menggunakan cara seperti ini. Contohnya ini tadi kita anggap titik bawahnya itu 2 ya, tapi kita tulis 2,5 yaitu titik tertingginya atau titik rata-ratanya yang kita ekspektasikan dikurangi 2 dikali 100%. Ini naiknya berapa persen dari 2,0 sampai 2,5. Nah, kita hitung contohnya 2,5 dikurangi 2 yaitu 0,5 per 2 dikali 100%. Nah, ini bisa ketemu 50% dibagi 2 yaitu 25%. Jadi potensi kenaikan dari saham BBRI yang dari 1,99 kita bulatkan 2 ke 2,53 kita bulatkan 2,5 yaitu sebesar 25% ini. Saya kira 25% dalam waktu 1 tahun atau kurang dari situ masih sangat bisa tercapai. Tapi kalaupun kalian nggak dapat yang 25% sebagai capital gain, kalian masih dapat dividen yang cukup tinggi yaitu saat di angka 7% nih. 7% ini untuk BRI gede banget, nggak pernah ngasih sebesar ini. Memang BBRI ini ngasih payout rasio itu gede ya, jadi pasti ngikutin payout rasionya. Kalau labanya besar, semakin besar dan tumbuh, tentu dividen yieldnya itu akan tumbuh apalagi harganya itu lagi jatuh gitu. Dan sekali lagi saya nggak memberi ajakan beli karena memang saya nggak punya barangnya, karena memang saya bukan yang saham yang perbankan ya. Kalaupun saya beli yang biasanya yang syariah, yang BTPS atau BB BRIS ya.